Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas materi dari buku Minano Nihongo Basic 2. Kita gunakan yang Japan version, edisi yang kedua dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan membahas bagian Mondai dari bab 37. Dai sanju nanakano Mondai wa hyaku ni peiji ni arimasu. Hai, hajimemashou. Kita awali dari soal yang pertama, yaitu soal listening atau soal chokai. Untuk audio filenya, minasang bisa temukan pada track 35 dari CD Minano Nihongo Basic yang kedua. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang muncul, yaitu Oto-san ni homerareta koto ga arimasu ka? Apakah pernah dipuji oleh ayah? Kemudian ada lanjutan pertanyaannya lagi, yaitu Dona toki desu ka? Saat apa atau saat yang bagaimana? Untuk pertanyaan ini kita bisa coba untuk menjawabnya dengan contoh kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah iya pernah, kemudian kita sebutkan pada saat kapan kita mendapat pujian tersebut. Iya pernah, maka kita bisa gunakan hai arimasu. Kemudian untuk kalimat saya dipuji saat lulus ujian, kita ambil terlebih dahulu pada bagian saat lulus ujian. Untuk ujian kita gunakan shiken. Shiken ni gokaku shita toki homeraremashita. Shiken ni gokaku shita toki homeraremashita. Saya dipuji saat lulus ujian. Karena ini kita membicarakan sesuatu yang sudah terjadi ya. Jadi kita gunakan tensis lampau di sini yang dikaitkan dengan toki. Contoh kalimat berikutnya misalkan iya pernah. Maka kita gunakan hai arimasu. Saya dipuji saat memberi uang untuk ibu. Saat memberi uang untuk ibu kita bisa gunakan haha ni okane o. Memberi kita gunakan agemashita, tapi karena akan digabungkan dengan toki, maka kita harus menggunakan bentuk futsuke dari bentuk mashita, yaitu bentuk ta. Ageta toki homeraremashita. Haha ni okane o ageta toki homeraremashita. Haha ni okane o ageta toki homeraremashita. Saya dipuji saat memberikan uang kepada ibu. Dan ada satu opsi jawaban lagi, misalkan memang kita tidak pernah dipuji oleh ayah ya, maka kita bisa gunakan jawaban tidak pernah. Maka kita bisa gunakan kalimat iie arimasen. Hai, ni bang, nanika taisetsu na mono torareta koto ga arimasu ka? Kalimat ini bisa kita artikan, apakah pernah, kemudian nanika, suatu barang berharga milik Anda diambil oleh seseorang. Untuk pertanyaan ini pastinya kemungkinan jawabannya ada dua ya. Kita bisa mengucapkan iya pernah, maka kita bisa gunakan kalimat hai arimasu. Atau misalkan memang itu tidak pernah, kita bisa gunakan iie arimasen. Hai, Sambang, anata no machi de ichiban furui tatemono wa nan desu ka? Di kota Anda, bangunan apa yang paling tua? Ichiban furui, yang paling tua. Kemudian dilanjutkan ada pertanyaan, itsugoro tateraremashita ka? Didirikan sekitar kapan? Untuk pertanyaan ini kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan di mana kita berada saat ini ya minasang. Karena sekarang saya sedang tinggal di kota yang namanya Blitar, ini ada di bagian Jawa Timur, maka saya akan ceritakan tatemono atau bangunan yang sepertinya paling tua di daerah sini. Sehingga untuk kalimat jawabannya saya gunakan Candi Penataran lah yang paling tua, didirikan pada sekitar tahun 1120. Maka saya akan gunakan kalimat Candi Penataran lah yang paling tua. Candi Penataran kita sebutkan dulu namanya ya, penataran. Kemudian untuk istilah candi di sini kita bisa gunakan jiing.
ga ichiban furui desu. Setelah itu, kita bisa lanjutkan kalimat berikutnya, yaitu didirikan pada sekitar tahun 1120. Maka kita bisa mengawali kalimatnya dengan menggunakan kata keterangan waktunya. Di sini saya akan tuliskan menggunakan hiragana supaya lebih jelas. Seng, hyaku, niju, nen, kemudian saya gunakan goro. Di sini goro memiliki arti sekitar. Jika kita sudah menggunakan goro, maka tidak perlu lagi menggunakan partikel ni untuk menunjukkan kapan suatu kejadian itu terjadi. Baru ditutup dengan kata kerja bentuk ukemi didirikan, kita bisa gunakan tate ra remashita. Seng hyaku nijunen goro tate ra remashita. Telah didirikan sekitar tahun 1120. Hai, Yongbang, anata no kuni kara Nihon e donna mono ga yushutsu saremashita ka? Barang seperti apa yang diekspor yushutsu saremashita dari negara Anda ke Jepang? Untuk kalimat jawabannya, di sini saya sengaja meletakkan bagian kayu di bagian awal kalimat yang nantinya akan saya gunakan sebagai topik kalimat. Jadi untuk bagian kayu, ini kita letakkan terlebih dahulu, karena dia sebagai topik kalimat, maka kita bisa tambahkan partikel wa. Kemudian tujuan kemana diekspornya, yaitu ke Jepang. Nihon e baru ditutup dengan kata kerja bentuk ukemi diekspor, yaitu yushutsu saremashita. Misalkan contoh yang kedua, rotan diekspor ke Jepang. Untuk rotan kita bisa gunakan istilah ratan. Ratan wa Nihon e yushutsu saremashita. Untuk bagian tujuan ke yang menggunakan partikel e, ini bisa juga digunakan atau diubah menggunakan partikel ni, yang manapun minasang bisa menggunakannya. Berikutnya kita menuju pada soal listening yang kedua. Untuk audio filenya minasang bisa temukan pada track Sangju Go, track 35. Di sini diawali dari orang perempuan yang mengawali percakapan dengan memberikan kalimat tanya, Takashi-san, nanika ii koto ga attang desu ka? Kalimat ini bisa kita artikan, Takashi-san, ada hal baik kah? Maksudnya di sini ada kabar baik kah? Mungkin si orang perempuan ini melihat Takashi-san dengan wajah yang berseri-seri ya. Kemudian dia memberikan pertanyaan semacam ini. Kemudian Takashi-san, dia menjawab, jitsu wa Watanabe-san ni eiga ni sasowaretang desu. Iya, jitsu wa sebenarnya saya diajak nonton film oleh Watanabe-san. Meskipun di sini tidak ada kata watashi wa, ini bisa kita tambahkan artinya saya, karena si orang laki-laki langsung membicarakan tentang hal yang terjadi padanya. Kemudian untuk bagian gani sasowareta, ini bisa kita artikan diajak nonton film. Kemudian si orang perempuan menjawab, Ara, yokatta desu ne. Wah, baguslah ya. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu, Otoko no hito wa Watanabe-san o gani sasoimashita. Orang laki-laki telah mengajak Watanabe-san untuk nonton film. Ini terbalik dengan apa yang sedang dibicarakan ya minasang. Jadi, tadashi kotae wa batsu desu. Hai, nih bang, ada orang perempuan yang mengawali percakapan. Tanaka-san, ashita jitensha o kashite itadakemasen ka? Tanaka-san, besok tidak bisakah saya minta dipinjami sepedanya? Kemudian orang laki-laki menjawab, Sumimasen, senshu musuko ga kowashite shimatang desu. Maaf, anak laki-laki saya merusakannya. Kowashite shimatta merusakannya. Senshu minggu lalu. Ima shuri shite moratte irun desu. Sekarang sedang diperbaiki oleh seseorang. Bagian morateiru di sini secara literal bisa juga kita artikan minta. Minta apa? Minta diperbaiki sepedanya oleh seseorang. Kemudian orang perempuan menjawab, so desu ka? Begitukah?
Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu Otoko no hito wa musuko ni jitensha o kawasaremashita. Kalimat ini bisa kita artikan, orang laki-laki dirusakkan sepedanya oleh anak laki-laki. Maksudnya adalah sepeda saya di sini merujuk ke orang laki-laki ya, dirusak oleh anak laki-laki. Sesuai dengan dialognya ya. Jadi, tadashi kotae wa maru desu. Hai, sang bang diawali dengan orang perempuan yang bertanya, Ryoko wa do deshita ka? Travelingnya bagaimana? Totemo tanoshikatta desu yo. Sangat menyenangkan loh. Demo, kuko de kabang o torarete shimatang desu. Tapi, tas saya diambil oleh seseorang di bandara. Kemudian orang perempuan merespon, Ma, passport mo haite itang desu ka? Di sini bagian ma bisa kita artikan, ya ampun, kayak gitu ya. Jadi merasa simpati dengan peristiwa buruk yang menimpa orang lain. Untuk bagian kalimat yang ini sebetulnya artinya cukup ada paspornya juga kah? Tapi supaya lebih mudah untuk dipahami, di sini saya tambahkan di dalamnya juga ya. Di dalamnya yang mengarah pada kabang yang diambil oleh seseorang. Kemudian bagian i di sini saya berikan kurung karena jika kita dengarkan secara seksama, bagian i-nya ini melebur. Haite tang. Kalau versi lengkapnya adalah haite itang desu ka? Seperti itu. Kemudian orang laki-laki menjawab, Iie, passporto wa hoka no tokoro ni irete arimashita kara daijoubu deshita. Ada atau dimasukkan di tempat yang lain, jadinya tidak apa-apa. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang diikuti dengan pernyataan. Pernyataannya yaitu, Otoko no hito wa passporto toraremashita. Orang laki-laki telah diambil paspornya oleh seseorang. Ini tidak sesuai dengan isi percakapan ya, karena yang diambil hanya kabangnya saja, sedangkan paspornya diletakkan di tempat yang lain atau di tas yang lain. Jadi, tadashi kotae wa batsu desu. Hai, Yongbang, di sini ada orang laki-laki mengawali percakapan. Kore, tanjobi no purezento. Ini hadiah ulang tahun. Wah, arigato. Nani? Wah, terima kasih. Apa ini? Meskipun di sini tidak ada keterangan Korea, tapi saya tambahkan ini supaya lebih mudah dipahami saat menerjemahkannya. Kemudian orang laki-laki melanjutkan, Doitsu no uta no CD. CD lagu bahasa Jerman. Uta no setsume ga naka ni haitteru yo. Penjelasan lagunya ada di dalamnya loh. Walaupun secara literal, kalimat bagian haitteru yo ini bisa kita artikan sudah masuk di dalamnya loh. Kemudian orang perempuan melanjutkan, Demo, watashi doitsu go ga wakaranai. Tapi aku enggak mengerti bahasa Jerman. Kemudian orang laki-laki menjawab, Eigo no setsume mo aru kara daijoubu da yo. Karena juga ada penjelasan bahasa Inggrisnya, jadi tidak apa-apa loh. Setelah selesai dialognya, kemudian muncul bunyi tut yang diikuti dengan pernyataan. Pernyataannya yaitu, Setsume wa doitsu go to eigo de kakarete imasu. Penjelasannya tertulis dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Ini sesuai dengan isi percakapan ya, karena di sini kita lihat ada partikel mo juga. Eigo no setsume mo juga ada dalam bahasa Inggris. Berarti kita bisa simpulkan itu juga tersedia dalam bahasa Jerman. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Kita menuju soal yang ketiga. Tugasnya adalah mengubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk ukemi atau kata kerja bentuk pasif. Dari contohnya di sini ada migakimasu, artinya adalah menggosok. Migakimasu adalah kata kerja kelompok 1, sehingga cara perubahannya yaitu vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal a. Migaki menjadi migaka, kemudian masnya diganti remas. Migakimasu menggosok, migakaremas digosok. Hai, ichiban, fumimasu memiliki arti menginjak,
fumimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Sehingga cara perubahannya yaitu vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal A. Fumi menjadi fuma, kemudian masnya diganti remas. Fumimasu menginjak, fumaremas diinjak. Nibang, shikarimasu memarahi, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Sehingga cara perubahannya yaitu vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal A. Shikari menjadi shikara, kemudian masnya diganti remas. Shikarimasu memarahi, shikararemas dimarahi. Sambang, erabimasu memilih, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Sehingga cara perubahannya yaitu vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal A. Erabi menjadi eraba, kemudian masnya diganti remas. Erabimasu memilih, erabaremas dipilih. Hai, yongbang, yogoshimasu mengotori, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Cara perubahannya menjadi ukemi yaitu vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal A. Yogoshi menjadi yogosa, masnya diganti remas. Yogoshimasu mengotori, yogosaremas dikotori. Gobang, kaimasu membeli, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Cara perubahannya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena sebelum mas kita temui di sini adanya hiragana I. Jika ada hiragana I di sebelum mas, maka hiragana I ini harus diubah menjadi hiragana wa. Kai menjadi kawa, kemudian masnya diganti remas. Kaimasu membeli, kawaremas dibeli. Hai, rokubang, homemas memuji, termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Cara perubahannya lebih mudah, bagian masnya diganti raremas. Homemas memuji, home raremas dipuji. Nanabang, sutemas membuang, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Cara perubahannya menjadi ukemi yaitu bagian masnya diganti raremas. Sutemas menjadi sute raremas. Dibuang. Hachibang, mimas, melihat. Bagian masnya diubah menjadi raremas karena mimas termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Mimas, melihat. Mira, remas, dilihat. Kyubang, tsurete kimas, memiliki arti mengajak, datang. Tsurete kimas, karena ini diakhiri dengan kata kerja kimas, maka dia termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Sehingga bentuk ukeminya menjadi surete kora remas. Bagian yang diubah hanya bagian kimas saja menjadi kora remas. Hai, jubang, yushutsu shimasu, mengekspor. Yushutsu shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 3. Sehingga cara perubahannya untuk menjadi ukemi, bagian shimas tinggal diubah menjadi saremas. Yushutsu shimasu menjadi yushutsu saremas. Diekspor. Jui chibang, cui shimasu memiliki arti berhati-hati atau waspada terhadap suatu hal. Jui chibang, cui shimasu memiliki arti berhati-hati atau waspada terhadap suatu hal. Cui shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga, sehingga bagian shimasnya saja yang diubah menjadi saremas. Menjadi cui saremas. Jika kita menggunakan cui saremas, maka kemungkinan artinya agak berbeda dengan yang bentuk mas biasa. Cui saremas di sini lebih tepatnya untuk kita artikan ditegur atau diingatkan. Hai, tsugiwa yongbang, tugas kita adalah membuat kalimat berdasarkan gambar. Kalimatnya sudah pasti kita harus menggunakan kalimat pasif yang diakhiri dengan kata kerja bentuk ukemi. Pada bagian kalimat pasif di nomor 4 ini, kita akan menggunakan kalimat pasif yang di dalamnya ada orang yang merasakan penderitaan atau mengalami kerugian. Kita lihat pada bagian contoh di sini saya yang kelihatan kecil ini ya. Saya dimarahi kepala bagian. Maka kalimatnya bisa kita gunakan watashi wa kacho ni shikararemashita. Hai, ichiban kara yatte mimashou.
Mari kita coba untuk mengerjakan dari nomor 1. Dari gambar yang ada, kita bisa membuat kalimat, kaki saya diinjak seseorang. Dari kalimat kaki saya diinjak seseorang, kita memerlukan struktur kalimat pasif dalam bahasa Jepang yang digunakan, yaitu saya diinjak kakinya oleh seseorang. Maka kita bisa mengawali dari kata watashi wa, kemudian diikuti dengan pelaku orang yang memberikan kerugian kepada kita. Oleh seseorang, kita bisa gunakan dareka ni, kemudian objek, benda milik kita yang terkena penderitaan atau terkena kerugian, yaitu kaki, kita bisa gunakan ashi, o diinjak, fumaremashita. Fumaremashita ini berasal dari kata kerja fumimas, menginjak, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Hai, nih Bang, di sini ada gambar seseorang yang dicuri paspornya. Maka kita bisa gunakan kalimat, paspor saya diambil pencuri. Untuk struktur kalimat pasifnya kita gunakan, saya diambil paspornya oleh pencuri. Maka kita bisa mengawali dengan kata watashi wa, diikuti dengan orang yang memberikan tindakan kerugian kepada kita. Kita gunakan pencuri. Dorobo. Dorobo ni, kemudian objek benda yang kita miliki yaitu pasupoto. Pasupoto o diambil, kita gunakan tora remashita. Tora remashita ini berasal dari kata kerja torimas yang termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Hai, sambang. Dari gambar ini bisa kita simpulkan kalimat yang bisa kita gunakan yaitu saya dikatai benci oleh dia. Kita awali saya terlebih dahulu yaitu watashi wa, oleh dia, orang yang memberikan kerugian atau penderitaan kepada kita ya, yaitu dianya karena perempuan kita gunakan kanojo. Kanojo ni, kemudian dikatai benci. Jadi kita mengutip kata benci. Kita benci menggunakan kiraida to iwa remashita. Jadi untuk bagian dikatai di sini kita gunakan iwa remashita. Iwa remashita ini berasal dari kata kerja imas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Pada kata kerja imas, sebelum mas kita jumpai adanya hiragana i. Maka supaya dia bisa berubah menjadi ukemi, bagian i harus kita ubah menjadi wa. Iwa remashita, dikatai. Hai, Yongbang. Dari gambar yang ada bisa kita gunakan kalimat payung saya dibawa pergi oleh seseorang. Untuk struktur kalimat pasifnya kita bisa gunakan saya dibawa pergi payungnya oleh seseorang. Maka kita bisa awali dengan kata saya yaitu watashi, diikuti partikel wa, kemudian kita tempatkan orang yang memberikan kerugian kepada kita yaitu seseorang. Dareka ni, kemudian objek benda yang kita miliki, kasa o, dibawa pergi kita bisa gunakan motte ika remashita. Motte ikaremashita ini sebetulnya berasal dari kata kerja motte ikimas. Motte ikimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1, karena kata kerja ini diakhiri dengan ikimas ya, yang termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Jadi yang dikenai perubahan hanya bagian ikimasnya saja. Vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal a. Motte iki menjadi motte ika, kemudian bagian masnya diubah menjadi remas. Watashi wa dareka ni kasao motte ikaremashita. Hai, Gobang. Tugas kita adalah melengkapi kalimat menggunakan kata kerja berdasarkan gambar. Kita mulai terlebih dahulu dari bagian contohnya. Di sini ada buku yang diterjemahkan ke bahasa yang bermacam-macam. Buku ini diterjemahkan ke bahasa yang bermacam-macam, sehingga kata kerja yang digunakan untuk melengkapi kalimat ini adalah
Honyaku sareteimasu. Diterjemahkan. Kono hon wa iro-iro na kotoba ni honyaku sareteimasu. Hai, Ichiban, kita sedang membicarakan tentang penggunaan kanji. Di sini ada kalimat yang disediakan, kanji wa chugoku ya nihon de nani-nani imasu. Di sini untuk kata kerjanya juga kita harus menggunakan kata kerja bentuk ukemi tapi dijadikan bentuk te supaya bisa digabungkan dengan imasu. Pola kalimat te imasu di sini digunakan untuk menjelaskan adanya aktivitas yang terjadi dari dulu dan masih berlanjut hingga sekarang. Untuk kalimat ini bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kanji digunakan di Korea atau Jepang. Digunakan, maka kita bisa menggunakan tsukaimasu. Tsukaimasu adalah kata kerja kelompok 1. Kemudian kita perhatikan sebelum mas, di sini ada hiragana i. Maka hiragana i ini harus kita ubah menjadi wa terlebih dahulu, kemudian masnya diganti dengan remas. Setelah menjadi tsukawaremas, bagian masnya diubah menjadi te, supaya bisa digabungkan dengan imas. Tsukawareteimasu digunakan. Hai, nih Bang, di sini kita sedang membicarakan tentang kome atau beras. Di sini ada kanji kome. Kanji ini dibaca dengan kome yang artinya adalah beras atau nasi. Kemudian di sini disediakan kalimat kome wa toku ni aji de nani-nani imasu. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kita bisa simpulkan beras khususnya dimakan di Asia. Dimakan, maka kita bisa gunakan kata kerja makan, tabemas. Tabemas termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua, sehingga cara perubahannya menjadi ukemi bagian masnya tinggal diubah menjadi ra, re, mas. Bagian mas harus diubah menjadi te supaya bisa digabungkan dengan imas. Tabe rarete imas, dimakan. Hai, Sang Bang, di sini kita sedang membicarakan tentang ocha atau green tea. Kalimat yang disediakan yaitu Chugoku kara ocha ga nani-nani imasu. Untuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia digunakan diimpor teh hijau dari Cina. Mengimpor kita gunakan yunyu shimasu. Yunyu shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 3. Cara perubahannya menjadi ukemi bagian shimasnya diubah menjadi saremas. Setelah itu, bagian mas harus kita ubah menjadi te. Yunyu sareteimasu diimpor. Hai, Yongbang, di sini kita sedang melihat ada pabrik televisi. Kemudian kalimat yang disediakan yaitu kokode maitsuki terebi ga sendai nani-nani imasu. Untuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia kita bisa gunakan di sini setiap bulan diproduksi. Diproduksi ini nanti kita akan menggunakan istilah yang lebih mudah yaitu dibuat. Untuk kata kerja dibuat kita gunakan kata kerja membuat yaitu tsukurimasu yang termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Cara perubahannya vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal a. Tsukuri menjadi tsukura, kemudian masnya diubah menjadi remas. Tsukura remas, bagian masnya diubah menjadi te, supaya bisa digabungkan dengan imas. Tsukurarete imas, dibuat atau diproduksi. Berikutnya kita beralih pada nomor 6. Tugas kita adalah melengkapi kalimat menggunakan partikel yang tepat. Supaya kita bisa memilih atau menggunakan partikel yang tepat, kita harus benar-benar bisa mengerti arti dari masing-masing kata yang digunakan di dalam satu kalimat dan juga memahami konteks kalimatnya. Kita mulai terlebih dahulu dari bagian re, contoh, watashi wa haha ni. Kemudian di sini tadi kosong ya. Kotoba no tsukai kata o chui saremashita. Kalimat ini harus kita bisa prediksi terlebih dahulu artinya dalam bahasa Indonesia. Jika kita prediksi arti dalam bahasa Indonesia yaitu saya ditegur cara menggunakan kosakata oleh ibu. Oleh ibu. Maka untuk oleh kita menggunakan partikel ni. Supaya kalimat
Penerjemahan ini lebih berterima dalam bahasa Indonesia. Kita bisa juga mengartikannya dengan cara penggunaan kosakata saya, ditegur ibu. Orang yang memberikan tindakan kepada kita dalam konteks penggunaan kalimat pasif untuk bagian oleh ini harus menggunakan partikel ni. Hai, Ichiban, 1964年に東京でオリンピック何々開かれました。Prediksi arti kalimat yang kita gunakan yaitu pada tahun 1964 telah dibuka Olimpiade di Tokyo. Hai, ni bang, kono fuku wa kami nani-nani tsukurarete imasu. Arti yang dibentuk dari kalimat ini yaitu baju ini dibuat menggunakan kertas. Dibuat menggunakan. Di sini kita menggunakan, sehingga kita perlu partikel D. Hai, sambang, biru wa mugi nani-nani tsukuraremasu. Untuk artinya kita bisa gunakan bir dibuat dari gandum. Untuk istilah dari maka kita bisa menggunakan partikel kara. Hai, Yongbang, di sini kita menggunakan kalimat Chichi ni manga no hon nani-nani soteraremashita. Untuk kalimat yang dibentuk artinya yaitu saya telah dibuang buku komiknya oleh ayah. Karena di sini kita lihat hong sebagai kata benda yang menerima perlakuan, jadi bisa kita simpulkan hong di sini adalah objek. Karena dia objek, maka partikel yang digunakan adalah o. Chichi ni manga no hon o soteraremashita. Buku komik saya telah dibuang ayah. Hai, saigo desu. Yang terakhir, tugas kita adalah membaca bacaan dan menjawab pertanyaan. Bacaan ini diawali dengan judul Niko Toshogu no Nemuri Neko. Nemuri Neko, kuil Toshogu. Niko no Toshogu wa 17 seiki no hajime ni tateraremashita. Kuil Niko Toshogu telah didirikan pada awal abad 17. Untuk kisaran waktu abad 17 di sini diawali dari tanggal 1 Januari 1601 hingga 30 Desember 1700. Tatemono ga gouka de yume desu ga, bangunannya mewah dan terkenal sih. Tatemono no naka ni mo yumena chokoku ya e ga arimasu. Di dalam bangunannya juga ada pahatan atau lukisan yang terkenal. Sono naka no nemuri neko ni tsuite omoshiroi tsutai ga arimasu. Sono naka no, di dalamnya, maksudnya adalah di dalam bangunan kuil, ada tradisi menarik tentang nemuri neko. Nemuri neko ini artinya adalah kucing tidur. Nemuri neko wa nemutteiru neko no chokoku de hidari jingoro ga horimashita. Nemuri neko adalah pahatan kucing yang sedang tidur yang dipahat oleh Hidari Jingoro. Kare wa wakai toki kara chokoku ga totemo jouzu deshita ga. Dari ketika dia muda, sudah sangat pintar memahat, tapi warui nakama ni migite o kirarete shimaimashita. Migite, tangan kanannya, telah dipotong oleh teman yang jahat. Shikashi Jingoro wa sono ato ishokeme gambatte hidari de jouzu ni horeru you ni narimashita. Jingoro setelah itu berusaha dengan sungguh-sungguh lalu menjadi bisa memahat dengan mahir menggunakan tangan kiri. Sore de Hidari Jingoro to yobaremashita. Oleh karena itu dipanggil Hidari Jingoro. Toshogu ni nezumi ga ippiki mo imasen. Di kuil Toshogu tidak ada tikus seekor pun. Jingoro no neko ga iru karada to iwarete imasu. Dikatakan bahwa karena kucingnya Jingoro. Setelah kita selesai membaca bacaannya, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bagian bawahnya dengan memberikan jawaban berupa maru atau batsu.
Maru kita berikan jika statement yang ada di setiap nomor ini sesuai dengan isi bacaannya. Jika batsu, maka kalimat statement yang ada di setiap nomor ini tidak sesuai dengan isi bacaannya. Kita mulai dari ichiban. Nikko no toshogu wa 200 nen mae ni tateraremashita. Nikko Toshogu telah didirikan 200 tahun yang lalu. Ini kita coba hitung berdasarkan awal abad 17 ya, sekitar tahun 1601. Jadi kalau kita kurangi dengan tahun sekarang yaitu 2002, maka ini 421 tahun yang lalu. Jadi statement ini tidak sesuai dengan isi bacaan. Kita berikan jawaban batsu. Hai, nibang. Toshogu no e no naka ni nemuri neko ga arimasu. Di dalam lukisan Toshogu ada nemuri neko. Untuk nemuri neko ini bukanlah lukisan tapi berupa pahatan. Jadi kalimat ini tidak sesuai dengan isi bacaan. Kita berikan jawaban batsu. Hai, sambang. Toshogu no nemuri neko wa hidari jingoro ga tsukurimashita. Nemuri neko di kuil Toshogu telah dibuat oleh Hidari Jingoro. Ini sesuai dengan isi bacaan ya, jadi kita berikan jawabannya maru. Hai, yongbang. Jingoro wa migi te o kirarete kara hidari te de jouzu ni chokoku wo tsukurimashita kara Hidari Jingoro to yobaremashita. Karena Jingoro membuat pahatan dengan mahir menggunakan tangan kirinya setelah dipotong tangan kanannya, sekarang ia dipanggil yobaremashita, dipanggil dengan Hidari Jingoro. Ini juga sesuai dengan isi bacaan. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Mondai bab 37 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku bahasa Jepang secara online, secara praktis, secara aman dengan produk yang 100% original, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Bisa juga hubungi WhatsApp admin yang tertera di sini ya. Supaya nanti minasan bisa berkonsultasi dengan admin The Japan Scribe dan mereka akan membantu minasan memilihkan buku mana yang tepat yang diperlukan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mulai membahas bab 38 dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendo level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.